Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang etika komunikasi. Dengan saya Zalfa Azahra sebagai moderator. Dengan saya Sylvia Dwi Putri Maesa. Dengan saya Heru Anugrah Pratama. Saya Muhammad Rifana Atala. Baiklah, sesi pertama akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, yang pertama adanya latar belakang. Aristoteles memahami etika untuk menunjukkan filsafat moral dalam bahasa Latin kata mos, yang berarti kebiasaan atau adat. Oleh karena itu, etika sering dipahami sebagai ilmu tentang adat kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Nah, sebagai nomina, etika disamakan dengan moral, keagamaan, moralisme, kesantunan, kesopan santunan, tata krama, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada pengertian etika komunikasi. Nah, menurut Deddy Mulyana dalam ilmu komunikasi, suatu pengantar menguraikan prinsip dasar etika komunikasi pada bab mengenai komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Di sini, Deddy Mulyana biasanya menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan penghormatan terhadap penerima pesan. Buku ini seringkali mencantumkan aspek etika pada pembahasan komunikasi interpersonal atau komunikasi dalam masyarakat. Kemudian adanya sejarah etika komunikasi. Etika yang berasal dari kata Yunani, ethos, berhubungan dengan kebiasaan, akhlak, dan nilai-nilai mengenai benar dan salah. Secara umum, etika membahas tindakan moral dan tingkah laku manusia, serta membantu menilai perbuatan baik dan buruk. Etika juga dianggap ilmu yang menetapkan prinsip-prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekarang fungsi etika yang akan dibaca oleh Heru Anugrah. Terima kasih atas kesempatannya, moderator Zalfa. Fungsi etika sendiri terbagi menjadi 5. Di sini kami menjelaskan tentang yang pertama adalah etika akan membantu menetapkan standar tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Yang kedua adalah etika mengajarkan kita dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang ketiga adalah etika mengajari seseorang untuk sadar dalam bertindak. Dengan kesadaran itu, seseorang akan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan serta menghindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat adalah etika mengatur dan mengarahkan citra manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Dan yang terakhir adalah etika menuntut orang agar bersikap rasional terhadap semua norma, sehingga etika akhirnya membantu manusia menjadi lebih otonom. Itu referensinya dari Cangrah Hafid 2018. Yang kedua adalah tujuan etika. Tujuan etika sendiri yaitu yang pertama menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan sopan santun dalam membawakan diri sebagai manusia individu, baik dalam keluarga maupun dengan tetangga. Yang kedua adalah menjadi anggota masyarakat yang mampu menyesuaikan diri secara etis dengan tantangan masyarakat, dengan cara saling menghormati dan hidup harmonis satu sama lainnya. Yang ketiga adalah memahami perbedaan dan saling menghargai agar bisa hidup tenang dan bahagia. Yang keempat adalah berbuat baik dan benar dan tidak merasa selalu bersalah. Dan yang terakhir adalah menciptakan kesopan santunan baik dalam bertutur kata maupun yang lainnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tipe komunikasi. Tipe komunikasi sendiri kami berdasarkan dengan etika, yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam individu, di mana seseorang memberi makna terhadap objek atau pikiran yang ada dalam diri mereka. Yang kedua adalah komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri yaitu proses komunikasi yang berlangsung di mana pesan yang dikirim dari sumber yang melembaga pada halayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis. Dan yang terakhir adalah komunikasi digital sendiri. Komunikasi digital sendiri berarti proses pertukaran informasinya itu terjadi melalui platform dan teknologi digital seperti sekarang itu handphone, HP, media sosial, dan lainnya. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk contoh-contohnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tadi ada tipe dan ini adalah contoh dari tipe-tipe tersebut. Ada komunikasi interpersonal, yaitu percakapan santai, diskusi kelompok, pertemuan kerja, wawancara, dan bertukar pesan singkat. Lalu ada komunikasi massa, yaitu televisi, radio, koran, dan majalah, media sosial, dan iklan. Terakhir ada komunikasi digital, yaitu email, media sosial, aplikasi pesan instan, video konferensi, dan blog. Lalu ada tantangan etika.
yaitu munculnya fenomena hoax, kesulitan untuk membedakan antara informasi yang benar dan tidak benar, kecenderungan masyarakat untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ada cyberbullying dan perundungan digital, lalu manipulasi dan propaganda, ketidakseimbangan suara, persepsi dan stigma, keberagaman dan inklusi, tanggung jawab penyebaran konten dan kualitas konten. Lalu ada gangguan dan rintangan komunikasi. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Lalu ada gangguan semantik dan psikologis, yaitu gangguan yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan. Dan terakhir ada rintangan fisik, yaitu tantangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai. Ada lagi. Lalu ada rintangan status, rintangan kerangka berpikir, dan rintangan budaya. Oke, pemaparan dari kami sudah selesai dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya silakan angkat tangan, dimulai dari 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Disana dari kelompok 1. Di sini saya akan menanyakan, seperti yang teman-teman sudah jelaskan, bahwa kalian menjelaskan tentang tipe dan etika komunikasi interpersonal. Di sini saya ingin bertanya, adakah etika juga dari komunikasi intrapersonal, bukan interpersonal? Terima kasih. Nah. Pertanyaan kedua kami buka dalam hitungan 1, 2, 3. Egi, silakan. Perkenalkan, saya Egi Rodrigo dari kelompok 7. Sesuai dengan judul kalian, etika komunikasi, saya ingin bertanya, apa saja penerapan etika berkomunikasi dalam kehidupan kampus? Terima kasih. Baiklah, izinkan kami untuk berdiskusi. Baiklah, setelah mendiskusikannya, kami akan menjawab pertanyaan dari Egi terlebih dahulu, yang akan dijawab oleh Panu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Egi, yaitu apa saja penerapan etika komunikasi dalam kehidupan kampus. Ada beberapa penerapannya dalam kehidupan kampus, yaitu 1. Menghormati pendapat, ide, atau orang lain. Dan 2. Bersikap sopan dan ramah. 3. Mendengarkan dengan aktif. 4. Menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menyinggung siapapun. 5. Memperhatikan nada dan sikap kita dalam berkomunikasi antara sesama warga kampus. 6. Menghormati privasi dan batasan orang lain. 7. Menyampaikan kritik secara konstruktif. 8. Menerapkan etika digital dalam komunikasi online. 9. Tepat waktu dalam menyampaikan informasi atau menanggapi komunikasi. Dan terakhir, yaitu menghargai aturan dan tata tertib kampus tersebut. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, untuk pertanyaan kedua dari Azize, yang akan dijawab oleh Heru Kalitra. Kepada Heru kami. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Dan untuk Saudari JJ, apakah pertanyaan tadi? Apakah ada yang etika komunikasi dalam komunikasi intrapersonal? Seperti yang kita tahu, etika komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang menjabarkan dengan tentang kita kayak diri sendiri gitu. Yang pertama adalah 1. Etika yang pertama adalah 1. Berbicara pada diri sendiri dengan positif. Memberikan afirmasi positif pada diri sendiri itu dapat meningkatkan percaya diri atau motivasi. Yang kedua adalah menghindari penilaian terlalu keras pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri secara kritis boleh saja, tetapi harus seimbang. Hindari terlalu keras menilai kekurangan atau kesalahan yang kita buat. Yang ketiga adalah mendengarkan kebutuhan diri sendiri itu. Dalam komunikasi intrapersonal, penting untuk mendengarkan kebutuhan batin kita sendiri, baik secara emosional maupun fisik. Yang keempat adalah menerapkan self-compassion. Self-compassion ini adalah mengembangkan belas kasih terhadap diri kita sendiri, adalah bagian dari etika intrapersonal yang baik. Ini berarti bersikap lembut pada diri sendiri ini, memahami keterbatasan, dan tidak menghukum diri sendiri atas apa yang terjadi. Yang kelima adalah mengendalikan pikiran negatif, yaitu penting untuk mengelola kita dan menanggapi pikiran negatif agar tidak berkembang menjadi perasaan cemas atau stres yang berlebihan. Yang keenam adalah jujur pada diri sendiri. Kejujuran pada diri sendiri itu adalah penting karena etika komunikasi interpersonal ini harus mengakui kekuatan, kelemahan, serta apa yang kita rasakan secara jujur. Dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi diri dengan objektif.
Yang maksudnya adalah melakukan evaluasi diri secara objektif ini membuat kita sangat membantu kemajuan atau kekurangan diri kita sendiri. Ini bisa mendorong perbaikan yang positif tanpa merasa terbebani. Terima kasih. Apakah sudah jelas Ibu Azizi? Sudah jelas sekali Saudari Heru, terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah sesi tanya jawab kita dan kita akan berada di akhir presentasi ini yang akan dijelaskan oleh Vano. Kepada Vano, silakan. Baiklah, terima kasih. Setelah kita diskusi, kami menarik kesimpulan. Etika komunikasi di media sosial merupakan panduan perilaku yang perlu dipegang oleh setiap individu dalam berinteraksi di ruang digital. Poin-poin penting dalam etika komunikasi di media sosial meliputi sikap sopan, menghormati orang lain, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung siapapun, seperti yang dijelaskan tadi, dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di masyarakat. Selain itu, menjaga privasi dengan tidak membagikan data pribadi orang lain tanpa izin juga menjadi bagian integral dalam etika berkomunikasi. Saran, untuk menghindari tantangan serta rintangan dalam menerapkan etika komunikasi, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan literasi media. 2, kampanye kesadaran. 3, pengembangan pedoman etika untuk media sosial. Tanggung jawab pengguna, studi kasus dan penelitian lanjutan. Dan yang terakhir, regulasi dan juga kebijakan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.